Oke, kakak, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kakak-kakak, untuk kali ini saya minta ketua kelas lah yang membuka acaranya. Boleh, kita mulai kakak. Silakan ketua kelas buka acaranya. Nanti tunjukkan salah satu untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kak. Kak, kebiarannya Kak Lucy. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman dan rekan-rekan kakak-kakak semua. Mohon izin untuk agak 10 menit off kamera dulu ya kak. Karena lagi semuanya lagi banyak di depan soalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan pada siang ini untuk kembali bertemu di tatap maya dalam rangka PKG PJOK. Salawat berikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pasda dan yang terhormat kakak-kakak peserta PJOK semua. Hilang suaranya. Hilang suaranya kak ya? Hilang suara Kak Lucy. Tak apa-apa. Kita sambil menunggu kak. Oke, Kak Novi silakan masuk. On-kan mic-nya sebentar. Kakak semua di on-kan mic-nya sebentar. Iya. Oke kak. Kak Yogi belum, Kak Yopi belum, Kak Ina belum, Kak Sulasri belum. Oke, Oke. siap, mantap. Terima kasih. Sama-sama teman-teman silakan ucapkan dengan semangat. Salam olahraga. Salam olahraga. Sekali lagi, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, siap. Terima kasih. Iya Kak Tari, kita tetap semangat apapun kondisi dan situasi kita saat ini. Selanjutnya demi kelancaran acara kita hari ini, saya mohon izin untuk memimpin doa oleh Bapak Yopi. Kepada Bapak Yopi kami persilakan. Pak Yopi atau Yogi kak? Yopi. Baik, terima kasih kakak Lucy, ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa agar kegiatan pada hari ini berkah bisa untuk kita semua. Baik, bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berdoa ini menjadikan awal dan akhir kegiatan kita berkah dan ada manfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk acara saya kembalikan kepada Kakak Pasda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, terima kasih Kak Lucy sudah membawa acara kita pada kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Yopi untuk memimpin doanya. Mudah-mudahan apa harapan kita di sesi kali ini itu secara maksimal kita dapatkan. Amin ya kakak ya. Baiklah, izin saya mau buka setnya. Kak. Hari ini kita banyak diskusi kakak ya. Diskusi aja sekitar itu 20 menit kita diskusinya. Ya, ini dia. Merefleksi nanti kita. Oke, seperti biasa, ini dia. Tujuan kita hari ini kakak-kakak memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Selanjutnya, capaian akhir pelatihan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini dia. Capaian khususnya yang pertama,
ya. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid atau peserta didik. Nah, yang dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan metode refleksi yang berbeda. Mungkin hal ini kakak-kakak udah mengeksplornya di LMS kakak ya. Kalau udah silakan jempol ya. Kakak-kakak, tujuan kali ini adalah kita menuliskan refleksi yang selama ini kita pelajari, kita lakukan kakak ya. Ini agendanya. Baik kakak. Ini dia. Kecil ya. Presentasinya nampak kakak ya? Di sebelah ada kayak percakapan. Kok kecil presentasi saya ya? Nampak ya presentasi saya kakak? Tak nampak kak, keluar kak? Ada kak? Tak ada kak. Cek. Selamat bergabung kak Samsurizal. Bentar ya kak, saya ulangi lagi. Lanjutkan. Oke, ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Oke, ini dia. Baiklah kakak ya. Hal ini yang kita refleksikan ya, sambil mengulang kembali apa yang perlu kita lakukan ya. Saya sangat bersyukur berada di kelas ini kakak-kakak sebelumnya ya. Karena apa? Kelas 1 dan kelas 2 Meranti itu alhamdulillah kehadiran peserta diseminasi PKG itu hampir 100%. Jadi kita sambil bercerita, berarti keingintahuan kakak-kakak ya, partisipasi kakak ini sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Selanjutnya kakak-kakak ya, saya berpikir seperti ini ya, sebelum kita melanjut kepada analisis nanti ya. Saya berpikir bahwa kakak ini adalah guru-guru yang ingin bertransformasi ya, yang dulunya mungkin ya kita merefleksi ada sistem-sistem atau model-model pembelajaran yang perlu kita perbaharui kakak ya. Nah, terus mungkin juga dari itu saya melihat kakak-kakak ini mungkin sudah keluar dari zona nyamannya, ingin sekali berani mengambil jalur ya, mengambil ya, keluar dari zona nyaman. Itu. Baiklah. Materi sebelumnya dari modul 1.1 itu kita belajar tentang paradigma. Apalagi kakak yang kakak ingat? Modul 1.1, modul 1.2 kita belajar refleksi. Modul 1.3 kita belajar aset kakak ya, pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Mungkin dari hal-hal itu mungkin ada sebagian kakak-kakak yang mau bercerita dengan apa yang telah kita pelajari selama hampir setengah modul 1 itu 1 sampai 1.6 kakak. Silakan. Jadi kakak itu sudah setengah jalan di modul 1 itu. Coba kembali bercerita, boleh kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan apa yang kakak dapatkan di pelatihan ini. Siapa yang mau berbagi? Silakan kakak. Boleh raise hand, boleh langsung angkat tangan kakak ya, langsung aja. Lanjut Kak Wisnu, banyak tuh di tempat Kak Wisnu tuh. Ya silakan Wakilannya ada Kak Wisnu. request nih. Iya, soalnya tempat Kak Wisnu tuh banyak tuh yang saya tahu tuh. Cerita aja Kak Wisnu, biar kami dengar sini, simak. Ya kita gini kak, saya makin menguatkan kembali. Yang kita refleksi, yang kita ceritakan pengalaman setelah mengikuti pelatihan ini, adakah perubahan gitu kak? Ada kak. Iya silakan kak Yogi. Oke, saya dulu kak ya. Boleh, silakan kak Yogi. Oke, terima kasih kakak waktu dan kesempatannya. Selamat sore kakak semuanya. Selamat bergabung kakak Samsurizal, kakak senior. Ya,
Eh, Pertama, setelah saya mengikuti dispensasi PKG tahap yang kedua ini, khususnya kelas 1 ini, Kakak Asda, yang pertama saya analisis dulu di sisi 1 kita tentang refleksi, Kak. Mengapa saya ambil refleksi pertama? Setelah kita tahu, dulu saya nggak mengajar di juga awam, sudah sedikit-sedikit saya tahu juga apa itu refleksi. Tapi setelah sampai ke sini, menurut saya sudah bertambah wawasannya sedikit. Apa itu refleksi? Apa itu pengenalan refleksi? Bagaimana cara kita menerapkannya? Saling sering Kak berbagi antara teman satu dengan satu lainnya. Misalnya nggak tahu, cari tahu. Misalnya nggak pandai tentang Google Meet, sekarang udah tahu Google Meet. Jadi pemawasan seperti itu yang dasar dulu saya terima. Yang kedua Kak, tentang KBM saya belajar Kak tentang refleksi ini sangat berpengaruh Kak. Dulu saya mengajar nggak sampai 30 JP 30 menit langsung ngambil olahraga langsung main, tapi nggak ada penjelasan, nggak ada refleksinya, umpan baliknya. Saya sudah terapkan sekarang Kak, di pertemuan selanjutnya saya menggunakan refleksi. Apa sih terhalang materi yang belum tersampaikan kepada anak, bisa dengan ambil umpan balik tanya jawab, bisa dengan buku atau dengan kertas, jadi kita tahu feedback-nya buat kita guru selanjutnya apa gitu Kak. Saya sudah tahu semenjak dari adanya pertemuan dari PKG seperti demonstrasi refleksi yang pertama ini Kak. Bisa itu dulu Kak, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau yang lanjut di 1.2-nya itu tentang aset atau tentang lain. Terima kasih Kak Pasda. Oke, luar biasa Kak Yogi ya. Ini dia. Langsung diimplementasikan ya, langsung dipraktek, langsung diaplikasikan dalam pembelajarannya. Bagus Kak. Jadi refleksi itu tidak hanya untuk peserta didik, ya, refleksi itu khusus untuk guru karena guru adalah sumber ya, sumber belajar ya, sumber ilmu ya. Lagipun zaman sekarang ini sumber-sumber pembelajaran itu tidak hanya sebagai guru kan, jadi kita bisa dari situlah kita belajar merefleksi. Luar biasa Kak. Oke Kak Yogi ya pengalamannya. Jadi gitu Kak. Jadi yang lain ayo Kak kita berbagi dulu sebelum kita Lanjut analisis. Kak Wisnu, masalah aset Kak Wisnu. Oke, aset. Nih Kak Tari ini requestnya langsung aset Kak Wisnu katanya. Ya. Silakan kita bercerita diskusi aja Kak. Lanjut Kak. Lanjut. Lanjut. Oke, mungkin nih saya minta suara lah dari Pak ini Kak Samsurizal nih. Ya, sepakat Kak? Sepakat Kak. Sepakat. Oke. Lanjut. Samsurizal silakan. Oke. Sepakat dan sepakat. Habis Kak Soal ada, Kak? Samsurizal nanti gitu. Tak ada ya. Macam foto Bukan, aja Pak. apa yang mau berbagi gini untuk Kak Samsurizal, terkhusus untuk Kak Samsurizal ya. Berbagi pengalaman lah ya Kak ya. Berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ayo Kak Samsurizal silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo Kak, silakan. Masih unmute Kak? Masih unmute. Di unmute pula. Oke, dah. Oke, siap. Kak, Samson. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Sebenarnya dari awal saya kan hanya sedikit bergabung, sedikit hanya untuk absensi aja kata Pak Ola kemarin nih. Tapi kan saya tak mengikuti secara detail. Tapi alhamdulillah nampaknya penyampaian dari kawan ini luar biasa nih. Tentang refleksi dan sebagainya. Dari penyampaian dari Pak Yogi tadi luar biasa tadi. Yang sebelumnya selama ini sebelum dia melakukan bergabung di PKG BJOK, beliau mengajar hanya bawa ambil bola terus main katanya. Tapi setelah bergabung di PKG BJOK menambah wawasan tentang bagaimana refleksi yang baik untuk teknik pengajaran yang sekarang ini. Terima kasih, itu aja masukan sementara karena saya lagi zoom di PPG. Oke, Lagi sibuk senior kita nih. Oke, luar biasa. Tak apa Kak, kalau sejalan tuh Kak sebenarnya PPG sama PKG itu Kak. Karena senang, karena saya bilang enaknya PKG ini seru Kak. Kenapa saya bilang seru? Kenapa? Pada saat sekarang ya,
Dulu kita jarang diketemukan kecuali setahun sekali di waktu O2SN aja. Itu pun menjadi lawan apa namanya? Lawan tanding mungkin ya, lawan tanding. Nah, beda di sini, kita di sini kolaborasi, diskusi ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, sama-sama merefleksi ya. Ya tak, Kakak? Jempolnya dulu. Guru PJOK jarang sekali untuk berjumpa Kak ya. Nah, inilah saatnya kita berkolaborasi. Apalagi nanti Kak, Kak Samsul Rizal untuk pengetahuannya, apabila nanti ditatap muka di 7 hari itu Kak, itu lebih luar biasa lagi ya Kak. Makanya saya ini tidak sabar menunggu aksi dari Kakak. Seperti contoh seperti kemarin di awal, Kak Tari itu sudah ada national anthem untuk kelas kita Kak. Nah, itu dia persiapan untuk ditatap muka nanti. Ya Kak Tari ya, siap Kak Tari? Siap. Nah, itu dia. Kita luar biasa sini Kak, kolaborasinya dari tingkat TK lagi Kak. TK, SD ada di sini, SMP, SMA ada, lengkap kita sini Kak. Jadi dari situlah sama-sama belajar kita. Mungkin ya tadi kemarin kita udah belajar apa tuh 1.3 apa tuh Kak? Ingat saya. Sambil mengingat kita. 1.3 materi kita. Apa tuh? Diferensiasi, Kak. Diferensiasi ya. Diferensiasi. Banyak sekali Kak diferensiasi tuh ya. Berpusat ini yang kepada peserta didik. Ya, yang pendidikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik melalui diferensiasi. Ya. Diferensiasi itu ada 3. Yang pertama Konten. Yang kedua produk ya. Proses. Yang Produk. ketiga produk. Wih, Kak Ola, mantap. Oke, Kak Ola, ada yang bisa dibagi di sini, silakan. Oke, laptopnya gimana? Koneksi Kak, bisa dipakai laptopnya? Tak bisa hanya pakai HP nih. Pakai HP, oke. Baiklah Kakak. Yang di sini yang menggunakan laptop itu siapa aja Kakak? Boleh ditulis di chat. Saya atau saya gitu kan? Saya gitu. Saya boleh. Oke, saya pakai HP, laptop error dah. Oke, bisa. Oke. Oke, luar biasa. Kakak ya. Kegiatan kita selanjutnya adalah kita berbagi, kita menulis dulu refleksi Kakak. Kakak menulis refleksi itu nanti sesuai pertanyaan pemantik Kakak ya. Mungkin Kakak udah ada yang oke. Silakan Kak Nurul, tak masalah. Bisa dicek apa dulu Kak Ketua Kelas Kak Lucy, siapa yang tidak hadir di kali ini Kak? Kak ini masih ya? Kak Joshua yang masih tidak ada ya hari ini ya? Hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Berapa Kak kita hari ini? 12 ya? 12. Ya Kak, 12 Kak. Kak Yazid ya tak ada ya? Yazid ya. Kak Yazid. Oke. Baiklah kakak-kakak ya. Saya akan meng-share nanti. Kita menganalisa tulisan refleksi kita kakak-kakak ya. Oke. Ini dia. Ada 6 pertanyaan ini kakak-kakak ya. Nanti yang menggunakan handphone boleh dimaksimalkan di chatnya ya kakak-kakak. Ini akan saya bagi di apa? Di apa model apa chatnya saya bagi dulu ya. Nanti kakak-kakak menulis namanya sendiri bisa nih ya.
Jangan lemah aku dah. Lemah semangat. Oke kakak, saya share di sini kakak ya. Aku tuh nggak latih rohis pula. Aku tuh bingung Pak, gimana ya? Dari APTK tuh memang Apakah yang saya membagikan link Google Doc di chat, silakan dibuka. Di situ kakak boleh mengisi namanya, oke Kak Tari udah, langsung di jawabannya itu, jawaban itu langsung dibuat langsung jawabannya kak ya. Silakan kakak, saya kasih waktu 20 menit ini. Oke, silakan langsung dijawab kakak. Bagaimana saya menulis refleksi modul 1 modul 3, kapan biasanya? Silakan. Silakan kakak.
Iya Kak, Kak Ina, Kakak boleh langsung maksimalkan chatnya Kak, pakai chat aja Kak. Di chat ini aja Kak Ina ya. Nomor 1, contohkan 1 langsung jawabannya. Nanti kita bacanya biar di sini aja Kak ya, di chat aja Kak. Ataupun boleh kawannya Kakak WA-WAG ke kawannya biar kawannya kakak-kakak yang lain menyalin, boleh. Banyak cara Kak. Saya lagi absen. Kalau kakak-kakak menanyakan absen nggak Kak ya? Absen kita sistem yang Kak? Terbaca oleh sistem gitu. Sistem itu melakukan aktivitas kakak Zoom ini dicatat oleh sistem. Jadi siapa-siapa yang hadir itu sudah tercatat di sistem. Jadi tidak perlu saya mengirim link absen lagi Kak ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 5, 6, 11 Marita. Kakak punya Lucy udah bisa tersimpan belum ya ketikannya? Kak Lucy belum nih Kak. Baru Kak Zo, Kak Tari. Kakak nomor berapa gitu? Nomor 12. 12 ya. Yang nomor 12, oh iya, udah. Sudah tersimpan? Iya. Kok ini ya? Udah. Cuma ini nomornya kok tak beraturan ya. Kak Tari kok ada lagi di nomor 1 gitu loh. Makanya Lucy ngambil di bawah kan, soalnya kan ini kita akses sama. Ya, oke Kak, tak apa-apa. Oke, udah masuk Kak. 13. Oke, udah masuk Kak Lucy punya. Silakan yang lain. Dibuat namanya langsung ya. Iya Kak, kita Kak Sulastri Marita apa? Satu lagi Mulia Anjastri tak ada ya? Belum pernah ada kayaknya. Dia kemarin di sistem itu hadir 2, cuman 3, 4 sama sekarang mungkin tidak ada. Itu nanti apa? Dia lagi PPG itu Kak. Iya. Ada ini, dia Kak, ada dia konsultasi dengan Kakak? Tidak ada. Tidak ada? Saya WA tak ada. Kemarin dia ada nanya kan kayak macam mana nih Kak? Dia tanya Kak fasilitator kata saya macam mana kendalanya sebab Kak fasilitator itu juga lagi PPG bilang. Tak ada konfirmasi ya Kak? Tidak ada sama sekali. Saya mengirim link, mengirim tidak ada balasan Kak. Tidak ada konfirmasi. Cuma kemarin balas. Saat ini saya bingung karena saya lagi ikut plotting. Ya udah saya bilang oke, boleh terkoneksi. Kemarin koneksi dia. Pertemuan pertama, kedua dia. Waktu di awal-awal. Ya di awal. Tapi setelah 3, 4 dan tapi sekarang. Kalau pengerjaan tugas gimana Pak? Kak, ada dikerjakan tugas? Tugas ada. Ada. Mungkin tugas yang pertama mungkin ada dia. Saya kemarin mau suruh Kak Sulas Kak Ita ya. Saya suruh Kak Mulia Anjastri ini suruh memperbaiki surat surat izin sama surat tidak diperbaikinya gitu kan. Tidak lengkap gitu loh. Tidak ada komentar sama sekali gitu. Boleh Kakak nanti karena Kakak mungkin dekat kan. Boleh sampaikan sama nanti saya tanyakan lagi Kak. Iya. Ya, diperbaiki. Karena jujur Kak, saya WA tak pernah dibalas Kak. Terima kasih Kak Ita ya. Ya Pak Kak, sama-sama.
Izin nggak kakak? Kita hari ini yang hadir cuman berapa nih? Cuma 11 ya kak ya? Ya Kak, 11. Oke. Satu Karena lagi. Bu Ira minta catatan ini Pak, WA dia minta catatan yang hadir hari ini gitu ya. Ya, Oke, lagi makasih kak. bocor. Oke. Oke, ada 6 pertanyaan. Yang pertanyaan kedua, ini ketahuan. Izin Kak, di Google apa tuh Kak, slide tuh nggak berurutan Kak, sampai halaman ke bawah ke 6 tuh Kak diisi Kak. Ini saya lihat pertanyaan Bacaan. pertama, jadi copy paste. Bisa ke bawah kakak. Yang nanti kan di atas tabel itu kan ada bagian pertanyaan nomor 2. Nah, boleh. Ini nomor 1 aja semuanya nih. Kak Tari ini izin Kak Tari ini copy pastenya aja nih. Atau tercopy sendiri ya Kak? Kak Tari ya? Iya, semua berurutan banyak Kak jadinya Kak. Tuh ya, banyak pula ya. Padahal sudah saya buat sampai 15 tuh. Izin bentar kakak ya, saya buat kembali. Kak sudah skema kita. Nanti setelah selesai baru saya edit kakak ya. Tak masalah, buat aja dulu. Ini Kak Lucy di nomor 12 lagi nih. Hilang ya. Lucy tetap nomor 12 ya Kak, sampai pertanyaan nomor 3. Jadi Ya, ambil acak. nomornya masing-masing ya Kak. Contoh di sini nomor 1 itu Kak Tari ya. Ya nomor 1 Kak Tari. Nomor 2 Kak Yogi. Nomor 3 Kak Wisnu. Nomor 4 ada nih nomor 4 nih. Nomor 4 saya Kak. Kak Yopi ya? Iya. Tidak ada namanya Kak Yopi. Hah? Di mana? Ini? Di mana ya? Yang nomor 1 tidak ada nama Kak Yopi Kak. Nomor 4. Tidak ada. Hah? Di atas. Oh iya, Kak Yopi di atas ya, 4 tak beraturan ya. Baiklah, saya akan apa nih, edit lagi nih. Ini bisa diedit ya. Jadi untuk pertanyaan keduanya sesuai nomor kakak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak selama saya refleksi? Apakah muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Silakan. Oke. Pinjam gedung biologinya untuk mungkin. Iya, izin pinjam gedung. Aku nih. Iya.
Izin kakak, saya edit punya Kak Ine itu berada di posisi nomor 5 kakak ya. Awalnya udah terbiasa, Pak. Tenang aja. Ada berapa kali aku gagal syuting dari kemarin. Itu kan galau tuh. Ini gagal. Malam nih. Ini di mana? Nih. Ya, maaf ya nih ya. Jalan nih ya, kasih nih. Kan besok lagi. Apa yang muncul di pikiran saya terus Oke kakak, lumayan lama juga ya 6 pertanyaan. Oke kakak, semangat. Kak Ine silahkan lanjut nomor 3 kak, sudah saya copy. Kak, nomor 3 saya di mana nih Kak? Tak ada lagi di tempat tadi. Tak ada lagi kak? Tak Apa ada nanti lagi kita di tempat baca tadi. aja. Nomor 3. Ya sebenarnya kalau udah menulis itu tidak bisa ditulis oleh orang lain tuh. Nomor 3, bagaimana perasaan saya? Hilang ya? Nah, nomor 3 saya hilang. Izin Kak, punya Lucy udah sampai nomor 6, udah terbaca belum? Iya. Udah Kak Lucy udah. Jadi nomor saya bagaimana? Tulis lagi Kak, silakan. Mungkin ini terhapus mungkin. Kak, ini di sini nih punya saya nih acak-acak nih ya. Baru Itulah. nomor 1 sama nomor 2 yang saya bisa Ini, Kak. tulis. Coba punya saya dulu Kak. Kalau Kak Tari ini Kak, di nomor 1 itu kakak banyak Kak. Jadi 1, 2 ada, nomor 3 tak ada saya sini. Nah, cepatlah. Mana tulis Pak? Tapi dah dibelajarkan semua Kak. Jadi tulis semua situ.
Tuhan bantu saya. Mak atas, anak atas. Baru nomor 1, 2 baru Kak, macam mana nih punya saya? Oke Kak, saya lihat punya. Tapi saya lihat jawabannya Kak Tari sama aja nih Kak. Nomor 1. Mungkin Kakak lupa dia ini Kak, cari pertanyaan dulu baru diisi Kak. Iya, dah saya buat dah macam gitu. Kan saya gini. Punya saya macam gini ya, saya tampilkan lah dah situ dekat itu. Itu sama aja isinya Kak. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi, ya kan? Itu nomor 1. Saya tak bisa ngapus. Kakak ini. Nomor 2 ada bagaimana perasaan saya. Ya, di pertanyaan itu. Di pertanyaan bagaimana perasaan saya itu udah ada. Nomor 3. Nomor 3 tak ada saya nih. Diketik. Silakan diketik Kak. Saja menurut saya. Nomor 1 itu Kak Tari tuh, silakan diketik. Nomor 3 itu hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Apa aja Kak? Ini Kak Yogi, ini Kak Wisnu luar biasa nih. Macam mana nih, saya tak paham. Kakak scroll ke bawah. Udah saya scroll Kak, tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 tak ada itu dia Kak. Pertanyaannya, kotaknya. Ya. Atau tak saya dulu lah. Nomor 3 tak ada kotak dia Kak, makanya saya tak bisa tulis. Tak ada. Ada nggak? Ini saya tak ada pula, macam mana? 2 sudah. Kok tak bisa? Ada kotak nomor 1 nih, nomor 3 nih. Di atas Kak Yogi. Kak Yogi bisa kok. Kak Yogi, Kak Wisnu lagi ngetik tuh. Kak Yopi juga lagi ngetik. Kak Sulastri Marita juga ngetik nih di pertanyaan nomor 3. Nah, mana tuh? Coba ada refresh lagi Kak. Nyuwuk tu tadi, nomor 3 nyuwuk. 1, 2. Bawah Kak, scroll ke bawah masih banyak itu. Banyak halaman lagi tuh. Iya, itulah makanya. Kalau Kak Lucy, dia ngambil nomor 12, dia tak payah lagi buat namanya, langsung di kolom nama itu dibuat jawabannya. Strateginya Kak Lucy gitu. Dia ngambil nomor 12 di sini semuanya. Jadi ini. Ayo Kak Tari, semangat Kak Tari. Tak, pertanyaan dia tak ada nih. Tak ada? Tak ada pertanyaan nomor 3. Ada. Itulah saya kan. Karena beda-beda apa Kak tampilan ya. Kuning. Mana lagi nak dimasuk nih Tuhan. Ini yang menghambat nih. Ini yang buat kacau. Kadang Kak Tari kadang koneksi Kak. Bisa jadi koneksi. Tak ada deh Tuhan. Waktunya Kak, tadi 20 menit, 15. Menurut saya. Ayo kakak, waktunya 5 menit lagi nih. Tak ada deh Kak. Dah dicari dah. Diketik bukan dicari Kak, diketik. Apa pula pergi ke Kak Lucy pula punya saya ni. Saya keluarlah dulu dah. Boleh. Masukkan lagi linknya, boleh. Itu lagi cara dia. Hal apa yang masih? Oke, Kak Nurul ini saya copy paste ke nomor berapa yang belum terisi lagi ya. Nomor 7. Ada yang nomor 7 enggak sini ya? Nomor 7. Tak ada ya.
Oke, Kak, siapa ini? Kak Nurul Ilham. Ini siapa yang? Oh, ini Kak Nurul Ilham. Keluar, saya keluar dulu, saya keluar. Kotak saya buat di itulah. Di chat aja, Kak. Boleh. Jangan lupa buat nomornya, Kak ya. Berarti saya nomor berapa tadi? 1. Bukan nomor soalnya, Kak, kalau di chat. Nomor soalnya jangan lupa. Salah baca nanti. Oke, Kak Nurul Ilham saya letak di nomor 13. Isi pertanyaan. Oke, Google Doc. Bebas itu bisa edit dia. Kak, pertanyaan dia saya singkat aja. Bagaimana saya mulai refleksi? Jawab langsung gitu, Kak, Gini, Kak, bukan seperti itu, Kak Tari. Kakak nomor soalnya nomor 1, langsung Kakak jawabnya. Tulis aja langsung jawabnya, Kak. Gitu loh. Gitu. Yang bulat yang edit, Pak. Yang edit. Oke, Kak, sambil jalan, Kak ya. Waktunya udah habis. Oke, baiklah. Bagian akhir aja, Pak, yang ketutup. Sambil nanti kalau kawannya apa, kita jelaskan, Kak ya. Namanya dulu. Izin Kakak share ya. Oke, siapa nanti namanya terpilih, itu silakan membaca refleksinya. Dan yang lain memberi tanggapan. Oke, Kakak? Tapi belum siap semuanya, Kak. Gak apa-apa, tak masalah. Sambil jalan. Berarti dia Ini pertanyaan nomor 1 dulu, Kakak ya. kalau nggak learning. Oke? Nanti apabila namanya tersini, nanti saya buat siapa yang panggil pertama, itulah dia urutan pertama nanti untuk melanjutkan ke soal-soal berikutnya. Oke, Kakak ya. Kita ada 11. Oke, Kakak. Bisa kita mulai ya. Bismillah. Oke, Kak Nurul Ilham. Kak Nurul Ilham nomor pertama ya. Oke, Kak Nurul Ilham. Silakan Kak Nurul Ilham membaca refleksinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di jalan. Oke. Gimana, Kak? Terima kita ya. Kak Nurul Ilham lagi di jalan. Tak masalah, Kak? Lagi di jalan. Atau yang mau membacakan refleksinya Kak Ilham boleh? Siapa yang bersedia membacakan refleksinya Kak Ilham? Silakan. Oke, boleh bisa dibantu, Kak? Boleh, silakan, Kak. Bila izin Kak Ilham, saya membacakan refleksi dari apa yang sudah dituliskan oleh Kakak Ilham. Yang pertama,
Dengan pertanyaan yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3 dan kapan biasanya saya menulis refleksi ini, apa saja yang saya tulis. Itu kalau menurut dari Kakak Ilham, yang pertama saya mengikuti PKG ini dan membuat perubahan langsung di sekolah menggunakan ilmu yang telah didapat, meningkatkan kualitas sebagai pendidik. Saya menuliskan refleksi saya setiap kali saya melakukan setelah materi yang saya berikan, yang saya tulis sesuai dengan tentang daya tarik dan minat siswa. Itu pertanyaan. Terima kasih Kak Lucy sudah membacakan hasil refleksi Kak Ilham di. Apakah saya mau bertanya Kakak, apakah di tempat Kakak lagi azan? Ya, azan Kak. Ya. Kita berhenti Iya, Kak. sejenak Kakak ya. Ya, kita berhenti sejenak ya. Terima kasih. Istirahat sejenak Kak. Oke Kakak, boleh kita mulai kembali Kakak ya. Bentar aja. Oke, Kak Ina, silakan. Bisa Kak Ina? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tak saya baca Kak Tak masalah Kak. Tak nampak. Baiklah, saya akan membacakan hasil yang telah saya buatkan. Nomor 1, menulis refleksi, cara yang bagus bisa merenung bagaimana cara proses belajar kita. Nomor 2, perasaan tenang, merenung memikirkan lagi cara ngajar yang dulu apakah salah atau kurang, apa yang harus diperbaiki. Nomor 3, hal lebih baik menulis refleksi mungkin menggali lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari tentang tantangan saya yaitu kurang percaya diri. Udah Kak? Sudah. Oh, berarti Kak ini baru siap berapa pertanyaan Kak? 3. Oke, 3 tak masalah. Nanti ini Kak, pertanyaan refleksi ini kan itu timbul nanti di LMS, maka nanti Kakak boleh salin ini ke LMS Kak ya. Oke, dilanjutkan nanti di LMS Kakak. Terima kasih. Lanjut Kakak ya. Boleh Kakak kita membacakan semua pertanyaannya, langsung aja Kakak ya. Langsung aja kita bacakan. Maaf sebentar, maaf. Belum. Ya.
Kakak kita kembalikan lagi kita untuk ke siapa lagi yang tampil kakak ya? Kelihatan nggak kakak ya? Oke, kita putar. Kak Yopi, Pak. Oke, Kak Yopi, silakan Kak Yopi. Silakan Kak Ina, tidak masalah. Ayo Kak Yopi, silakan bacakan refleksinya. Kak Yopi tidak ada ya? Kak Yogi, saya Kak ya? Kak Yopi, Kak Yopi, Kak Yopi. Kak Yopi ya? Ini Kak Yogi, Pak nama aja. Nah, belum kalau Ada. ya saya remove Kak. Tak dengar ya? Kak Yopi mungkin sholat tak? Dijelaskan dulu materi kita, Pak. Oke, nanti gini kakak ya, karena Kak Yopi tak ada. Hadir Kak Ina. Kita lanjut aja Kak ya, kita bungkus dulu ya. Lanjut yang lain, silakan. Oke, Kak Wisnu. Silakan Kak Wisnu. Izin nggak nomor berapa? Nomor berapa Kak? Nomor 1 Kak, nomor 1 boleh semuanya. Kalau belum siap nggak masalah. Oh iya siap. Kalau nomor 1 dari mulai 1, 2, 3 Kak ya? Oke, boleh dari pertama Kak ya. Siap. Apa sih pertanyaannya? Bagaimana saya menulis menulis refleksi selama ini? Oke, saya menulis refleksi mengikuti aturan yang ada di LMS sesuai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sebagian dalam bentuk file PDF dengan bentuk bantuan aplikasi Canva lah Kak. Iya, mantap bisa. Sebagiannya nulis di itunya. Yang pertanyaan kedua nggak ketemu Kak. Bagaimana perasaan saya selama ini selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis? Oke. Sangat bersemangat karena ini merupakan hal yang baru bagi saya. Yang mungkin selama ini melakukan refleksi tanpa tertulis gitu ya. Yang muncul di pikiran saya setiap menulis refleksi, saya harus ingat setiap pembelajaran yang telah didapatkan sehingga akan mampu nantinya untuk diterapkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi yang menjadi tantangan. Saya lebih mengenali sejauh mana model yang saya terapkan kepada peserta didik sesuai atau tidak dengan kebutuhan peserta didik. Tantangannya saya kurang dalam literasi sehingga belum mampu menciptakan dan menerapkan refleksi yang menarik. Oke. Yang keempat kayaknya saya belum paham nih Kak. Skip. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Yang mana seharusnya saya memperbanyak literasi dan melihat contoh-contoh refleksi. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Yang saya lakukan salah satunya memastikan bahwa siswa senang dalam pelajaran, salah satunya Kak. Dan yang harus saya lakukan refleksi sesama rekan sejawat untuk perubahan ke depannya. Itu Kak, 1 sampai. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Kak. Itu nanti penguatan di akhir Kak ya. Siap Kak. Oke. Kita putar lagi spinnya ya. Kak Wisnu. Oke, kita putar lagi. Siapa lagi nih? Oke. Kak Ketua kelas kita. Oke, Kak Ketua kelas, Kak Lucy, silakan. Baik Kak, terima kasih. Langsung saja yang pertanyaan pertama itu bagi saya
dalam mempelajari modul yang pertama itu adalah dalam mempelajari modul PKG PJOK ini saya menulis refleksi. Saya sudah membaca modul di LMS. Refleksi yang saya tulis ini adalah hal apa saja yang saya pelajari dari modul. Terus bagaimana pengalaman saya selama ini dan dampak pembelajaran modul terhadap kegiatan saya di sekolah. Pertanyaan kedua, perasaan saya setiap membuat refleksi itu ya adalah saya merasa bisa merenungkan apa yang sudah saya lakukan. Setiap saya melakukan refleksi, saya memikirkan apa yang perlu saya pelajari selama ini. Pertanyaan ketiga adalah, hal baik dari refleksi ini adalah saya memahami kekurangan dan kelebihan saya. Tantangan dalam refleksi ini adalah pemahaman pada kemampuan diri dan bagaimana saya memahami diri sendiri. Yang keempat, saya menggunakan rubrik yaitu dengan bentuk bintang yang dengan arti bintang 1 itu belum mampu, bintang 2 mulai mampu, bintang 3 sudah mampu, bintang 4 sangat mampu. Yang pertanyaan nomor 5, membuat catatan kecil atau dokumentasi terhadap hal yang dilakukan. Keterampilan yang saya butuhkan adalah menyusun kata dalam refleksi diri. Pertanyaan nomor 6, saya akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Lucy nih. Nanti kita penguatan di akhir Kak. Oke, kita putar lagi spin. Oke, kelihatan Kak? Oke. Oke, Kak Novi Aula. Kak Novi Aula ini ada tak nih? Silakan Kak Novi Aula. Ada Kak Novi Aula? Tidak dengar? Oke, kita spin apa? Oke, kita next aja. Tinggal 4 orang. Kita bungkus saja. Oke, ini Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Oke, terima kasih Kak waktu dan kesempatannya. Bila saya akan membacakan hasil yang pertama tentang refleksi. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pelajaran modul 1.1 hingga 1.3. Menurut saya Kak, saya menuliskan bahwa saya sangat melaksanakan program PJOK ini banyak perubahan yang saya dapatkan dalam merefleksikan di setiap akhir KBM pada didik. Dari dulu saya kurang merefleksikan, sekarang jadi lebih sering dan aktif Kak. Semoga sampai akhir pelajaran kegiatan PKG ini saya bisa bertambah lagi wawasannya dalam pelajaran PJOK dan bisa menerapkan dan aplikasikan ke peserta didik. Kemudian yang kedua Kak, yang kedua, bagaimana pas saya itu sangat senang berbagi kepada didik yang muncul pertama kali dipikiran dalam menulis refleksi keadaan bingung. Bagaimana cara merefleksinya ini kepada peserta didik, mengerti atau tidaknya dalam memberikan umpan baliknya. Yang ketiga, apa yang saja menurut saya yang menjadi lebih baik dengan refleksi itu halnya tantangan saya. Itu tantangan. Yang keempat, seperti apa refleksi jika dinilai? Saya menggunakan rubrik penilaian Kak dengan asesmen penilaian seperti sangat mampu. Yang pertama sangat mampu, mampu dan belum mampu Kak. Sebagai contoh kita lakukan praktek sepak bola dalam menggunakan menendang bola dan kaki bagian dalam. Bisa atau tidak? Itu untuk asesmen refleksi untuk penilaian Kak.
Yang kelima, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik. Itu Kak, memperbanyak lagi referensi saya Kak tentang refleksi dan pemahaman di media sosial, bisa di YouTube, baca lagi Kak dengan buku-bukunya, bisa untuk pedoman untuk diaplikasikan kepada peserta didik. Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang relatif, itu Kak, dengan mengukur nilai ulang peserta didik, berapa persentase Kak dalam pemahaman akademiknya, dan berapa persen kemampuan peserta didik dalam melakukan praktek secara objektif secara nyata Kak. Terima kasih Kak, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Firdaus. Terima kasih Kak Yogi. Oke, kita lanjut ya Kak. Nanti penguatan di akhir aja Kak ya. Oke. Tinggal 3 lagi nih. Kelihatan nggak Kak spin wheel-nya? Oke, kita putar ya. Iya. Kak Sulasti Marita. Oke, Kak Sulasti Marita, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak, saya akan membacakan hasil refleksi saya. Cuman sempat 3 nomor yang saya isi. Yang satu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 hingga modul 1. Saya menulis refleksi setelah mempelajari modul yang telah tersedia sebagai perbaikan untuk masa yang akan datang. Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Senang. Dengan adanya penulisan refleksi, saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam mengajar. Yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Saya bisa mengetahui kekurangan pada diri saya sendiri, terkadang terhambat oleh waktu, Kak. Oke, itu aja, Kak. Terima kasih. Udah Kak Ita ya? Udah, Kak. Terima kasih Kak. Nanti gini Kak. 43. Ya. Tak masalah, ini nanti drive-nya kan bisa di Google Doc-nya bisa dibuka-buka. Tampil nanti malam boleh diisi kembali Kakak ya. Iya. Oke. Terima kasih Kakak. Kita lanjutkan lagi yang lain. Spin-nya tinggal 2 orang lagi. Siapa ya antara Kak Tari sama Kak Endang Kurnia ini? Iya, Kak Endang. Kak Endang Kurnia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terakhir Kak Tari. Silakan Kak Endang. Kak Endang tak ada? Tidak ada ya? Ada, Kak. Mana? Kak Endang. Lihat dulu, adakah? Kak Endang menggunakan handphone mungkin ya? Bacakan aja, Kak. Kak Endang. Tidak ada sini Kak. Tidak ada Kak? Tadi waktu di grup katanya lagi ada acara Kak Endang. Oh iya Kak Endang sama Kak Elop ya? Iya. Oke lanjut Kak Tari. Kak Tari nih terakhir. Terima kasih Kak. Lanjut Kak Tari.
Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang pertama saya menuliskan semua rangkaian kegiatan kami selama mengikuti PKG ini dan membuat perubahan langsung di sekolah tempat kami mengajar. Menggunakan ilmu yang telah kami dapat merubah atau meningkatkan kualitas kami sebagai pendidik agar lebih berkualitas. Saya menuliskan refleksi ini setiap kali saya melakukan pembelajaran setelah materi saya berikan, saya telaah kembali dan saya renungkan untuk menambahkan kualitasnya. Yang saya tulis adalah perubahan sikap dan segala yang meningkatkan kualitas murid. Yang nomor 2, bagaimana perasaan saya? Perasaan saya saat saya menulis refleksi, saya sangat tekun dan bangga adanya perubahan yang akan saya lakukan, lalu menjadi saya lebih mudah, serta timbullah rasa senang dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Yang muncul di pikiran saya adalah ide agar anak lebih gampang atau maksudnya akan gampang mudah melakukan yang akan saya sampaikan dan menerima apa yang telah saya sampaikan untuk mengikutinya, dan selalu adanya umpan balik yang akan saya terima. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, yaitu kesadaran diri, pengembangan keterampilan diri. Tantangannya adalah sedikit kurang menguasai konsep yang akan ingin saya rubah. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik. Saya menulis rubrik eksperimen dengan penjelasan rubrik pembelajaran mandiri eksperimental. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis. Meningkatkan lagi refleksi serta pemahamannya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk menulis. Untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJ yang relatif, siapa yang bisa membantu saya? Dengan adanya umpan balik antara saya dan peserta didik, selalu interaksi. Oke, terima kasih kakak. Luar biasa, saya kasih dulu, jempol, tepuk tangan, luar biasa. Ya, jadi kakak, pada kuncinya ya, refleksi yang kakak lakukan ya, itu sesuai dengan fakta dan data. Itu kakak kuncinya ya. Sesuai fakta dan data. Terus di sini saya lihat ya, saya lihat dari refleksi hasil kakak tadi yang kakak tulis, itu kakak itu udah mulai ada perkembangan deskripsi ya, mungkin dengan perubahan model-model mengajar ya, seperti Kak Yogi lakukan tadi ya, Kak Wisnu, terus bisa kakak mungkin setelah ada pembelajaran ini kakak ada mulai mengembangkan variasi dalam pembelajaran, mungkin itu ya. Selanjutnya model mengajar kakak yang berbeda dari hari-hari yang sebelumnya, itu ya. Baik kakak, terima kasih dan luar biasa. Oke. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain mengenai, boleh berbagi cerita tentang refleksi kakak, silakan. Silakan. Baik, sebelum saya masuk PKG, saya sudah membuat juga refleksi ini, Kak. Dan banyak pertanyaan dari wali murid dan guru-guru yang kami di sekolah itu ada 2 sekolah, Kak. SD 5 dan SD 6 ya. Iya. Jadi saya membuat perubahan itu, Kak. Biasanya kan kalau olahraga itu kan kalau hujan gitu, kita kan belajarnya di kelas. Ya. Kalau saya tidak, saya menggunakan lingkungan sekolah saya. Saya ambil tangga itu, Kak. Di tangga itu saya belajar. Jadi sehingga timbullah pertanyaan dengan saya ya terhadap saya oleh guru atau wali murid yang ada yang menjemput anaknya atau menunggu anaknya di sekolah itu. Jadi mereka bertanya, kenapa Bu belajarnya di tangga? Kenapa enggak di kelas, Bu? Saya menjawab, kenapa harus di kelas? Anak sudah bosan di kelas. Dan saya pun sudah bertanya kepada anak, kalian mau belajar di mana? Karena cuaca ini tidak mendukung. Hujan, saya bilang.
Lalu mereka menjawab, terserah Ibu, yang penting kami senang Bu, kami bisa bermain dan kami bisa mendapatkan pelajaran, seperti itu. Jadi dengan adanya tangga atau lingkungan sekolah kami yang luas, saya gunakan tangga itu Kak. Sehingga tangga itu jadi fungsi buat saya itu untuk menambahkan modifikasi saya supaya anak itu lebih luas untuk bergerak. Jadi saat olahraga kalau hari hujan itu saya memberikan materi dan sambil saya menggunakan materi itu contohnya gini, beraktivitas di luar. Jadi pemahaman mereka itu memikirkan apa ya yang harus kami lakukan. Banyak perubahan yang ingin mereka buat gitu. Ingin mereka tunjukkan walaupun hari hujan mereka bisa beraktivitas. Oke, itu aja mungkin Kak. Ya, luar biasa Kak Tari ini. Luar biasa nih, saya kasih perlu. Ya, semangat Kak Tari. Itu tadi Kak yang saya tangkap, yang Kak Tari buat itu tadi yang kita pelajari di modul 1.2 ya, masalah aset ya. Kak Tari memanfaatkan aset yang ada, tidak lapangan pada saat kondisi hujan. Mungkin Kakak menggunakan tangga. Mungkin itu Kakak model itu materi apa tuh Kak? Apakah ketahanan apa namanya tuh? Pengembangan apa tuh? Daya tahan tubuh Kak ya? Naik turun tangga Kak ya? Itu materinya Kak. Misalkan hari ini kita mengajari ini Kak, permainan sepak bola atau permainan lain lah gitu. Tapi saya menggunakan tangga. Tangga itu kan bisa iya. Karena di saat itu tangga tidak digunakan kan Kak? Iya, tidak digunakan. Oke, terima kasih. Jadi senyaman mungkin peserta didik itu di mana tempatnya, yang penting dia peserta didik bisa menerima pembelajaran yang Kakak lakukan. Baiklah. Ya, Kak Tari sudah berbagi. Yang lain? Ya. Izin Kak. Silakan Kak Wisnu. Kak, mungkin bertanya Kak untuk penguatan pemahaman tentang yang 4 nih Kak. Bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi Kak. Jadi yang saya tangkap dari Kak Yogi sama Kak Lucy, ada sih contoh-contoh yang dilampirkan. Itu mungkin saya belum paham nih Kak. Itu kan rubrik penilaian nih. Kalau penulisan tuh kayak mana Kak? Mungkin bisa ditambah untuk rekan lain atau Kak Fir, silakan Kak Fir. Belum paham di pertanyaan nomor 4. Rubrik itu Kakak pedoman penilaian kita Kakak. Nanti ada rubriknya. Itu kan pembelajaran diferensiasi ada tuh nanti tuh. Mungkin di LMS itu ada rubriknya. Saya pernah kemarin mengerjakan tugas di PKG ini ada rubrik penilaian Kakak. Batas kemampuan si A ini nanti gini, sangat baik, cukup, kurang. Itu rubrik Kak. Salah satu contoh. Seperti tadi Kak Lucy menggunakan bintang. Sangat apa tadi? Lupa saya. Sangat baik apa tadi ya? Mampu, tidak mampu, Iya. Boleh Kak. Contoh kalau kita dalam permainan sepak bola, contoh saya pakai nama kakaknya, Kak Wisnu mampu ya, tadi kan kita contoh Kak Wisnu belum mampu dalam passing menggunakan kaki luar. Yang rubrik kedua, Kak Wisnu mulai mampu menggunakan passing menggunakan kaki keluar, atau Kak Wisnu sudah mampu passing bola kaki dengan menggunakan kaki bagian dalam, atau yang bintangnya 4, Kak Wisnu sangat mampu melakukan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Itu Kakak, contoh rubriknya seperti itu Kakak. Ya. Siap Kak, terima kasih Kak penjelasan. Ya, rubrik itu Kakak sangat membantu kita dalam penilaian nanti mengambil nilai praktek Kakak. Ya, tidak semua kita menggunakan tadi seperti Kak Lucy, boleh mampu atau kurang, cukup, gitu boleh. Ya, nanti kita berbagi aja Kakak. Nambah sedikit Kak. Silakan. Kalau saya mengambil rubrik eksperimen, yaitu percobaan. Jadi kalau kita sudah mencoba, baru kita tahu bisa menilai anak itu bagaimana. Ya. Oke. Eksperimen berarti Kak Tari menggunakan asesmen diagnostik ya Kak? Diagnosa dulu. Iya, itu Kak. Nanti Kak Wisnu, kita ada PMM nih Kak Wisnu. Di situ ada asesmen Kak. Asesmen formatif, itu ambil aja Kak rubriknya.
Uji coba bisa juga tuh Kak. Wah, banyak. Makanya Kak, berguna sekali kita ada di PKG ini Kak ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Mulai terpancing ini. Sedikit menambahkan Kakak. Silakan Kak Lucy. Untuk mungkin ada sebagian rekan-rekan ini tentang rubrik ini masih membingungkan rubrik itu dari mana dapatnya, apa saja indikator yang harus dimasukkan dalam rubrik itu, gitu, apa skala pengukurannya. Kalau kami terkhususnya di TK itu ya seperti tadi dengan emoji atau apa. Nah, rubrik ini intinya apa? Indikator yang akan kita angkat dari penilaian itu atau dari refleksi itu. Seperti Kak Wisnu tadi dijelaskan Pak Masda tadi, berapa indikator yang kita angkat dari rubrik ini? Misal 2 indikator dalam kegiatan bola, menendang bola dan dia menangkap bola. Nah, dari 2 indikator inilah yang akan kita nilai. Seperti juga nanti dari Kak Tari tadi, bisa dengan uji coba. Kita dulu nih uji cobanya nih di bagian guru PJOK-nya dulu, pelatihnya dulu. Oh, ketika saya melakukan ini, saya bisanya di sini. Nanti ketika anak berarti di sini posisinya. Nah, intinya dari rubrik ini adalah indikator mana atau berapa indikator yang akan kita tampilkan. Kemudian kalau untuk pengukuran skala itu bisa fleksibel dalam artian ini kita bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4 yang biasa kita lakukan kalau ada survei, bisa kita gunakan itu. Atau dengan skala persen, bisa kita gunakan skala persen. Atau skala yang gelombang, bisa juga kita gunakan. Nah, itu juga bisa menjadikan sebagai asesmen awal bagi kita ketika nanti pembelajaran yang selanjutnya untuk kita berikan kepada peserta. Itu sedikit tambah. Ya, saya tambah lagi Kak, sedikit Kak. Jadi kan keuntungan kita itu sekolah itu 2, ya, satu tempat itu 2 sekolah, jadi kita gunakan eksperimen. Jadi uji coba antara sekolah SD 5 dengan SD 6 gitu Kak. Jadi kita bisa menilai itu. Iya. Bagaimana kualitas anak kita, udah sampai atau belum apa yang kita kasih itu. Itu nilai tambahnya Kak ya, luar Tidak. biasa. Oke, teknik, taktik itu bisa enggak? Masuk tidak? Oke. Jadi selalu eksperimen. Jadi kita. Oke, semakin lama semakin berisi Kakak, baru pertengahan modul. Sedikit Kak. Silakan Kak Yogi. Menambahkan. Silakan. Dari tadi Banyak ada rubrik penilaian dari asesmen penilaian dari praktek. Kita kan sekolah ini kan bukan ada praktek, kita ada juga akademik. Nah, kita juga berbagi sebenarnya asesmen kita. Kalau asesmen dari penilaian dari praktek kita ambil dari rubrik penilaian tadi Kak Tari bilang dari diagnosis pengamatan. Kalau saya sih ngambil teliti juga pengamatan. Setelah kita praktek, kita bagi bagaimana asesmen yang mampukah, tidak mampu, atau bagaimana melakukan indikator dari pencapaian modul kita satu pertama. Kalau asesmen dari penilaian akademik, kita bisa ambil nilai ukurnya dari pelajar ulangan kita, kan seperti itu. Tersampaikan enggak materi kita. Kalau kita belum sampai, makanya kita adakan refleksi terhadap anak, umpan balik, seperti itu Kak. Jadi tidak seharusnya kita ambil penilaian itu satu asesmen dan satu penilaian aja. Kita ambil dari penilaian dan penilaian praktek. Jadi tampaklah seperti itu. Terima kasih Kak penambahan. Terima kasih Kak Yogi, luar biasa. Ya, asesmen itu banyak Kak. Yang formatif, ya diagnostik, ya banyak sekali asesmennya. Yang perlu kita buat nanti ya sebagai guru PJOK. Yang jelasnya kita tekun lah lagi belajar. Ingin tahu kan? Itu dia, tekun belajar Kakak. Ya, ingin tahu, Kak Tari, tekun Kak Tari. Oke, bungkus. Ya, kita bungkus ya. Kak, Oke. sedikit Kak. Silakan Kak. Izin Kak ya, memang izin Kak, memang minim betul nih Kak pengetahuan karena kurang literasi salah satunya. Kan di sebelumnya kita udah belajar nih kalau anak tuh harus sesuai dengan kemampuan anak. Kalau tadi indikatornya 2 atau 3 misalnya kan. Di situ kita buat mampu, tidak mampu atau sangat mampu itu maksudnya apakah kita tidak diskriminatif misalnya gitu. Gini Kak, izin ya, yang tadi sudah jelas dijelaskan oleh Kak Lucy, Kakak itu nanti akan membuat indikator tujuan pembelajaran. Ya, indikator itu nanti Kak ambil salah satunya dalam materi.
tidak ada apa istilahnya, tidak ada penekanan kita diskriminatif, Kak. Tidak ada penekanan karena penilaian ini itu gunanya untuk perkembangan anak juga. Apabila dinilai itu dia kurang apa tadi, sudah mampu atau kurang mampu, itu nanti pengembangannya. Kesalahannya di mana? Nah, gitu kan. Itu rubrik, itu gunanya rubrik kalau menurut saya. Nah, itu, Kak. Oke, siap, Kalau Pak. misalnya dalam penilaian, Kak, kalau penilaian, menurut saya, Kak, dari kemarin saya sudah jelaskan, kalau kita ambil salah satu contoh permainan bola voli, contoh si A dan si B itu bisa passing, dia passing berdua. Si A dia tak bisa karena akurasinya kurang tepat mungkin. Mungkin dia cuma passing sendiri, dilambung-lambungkannya bola ke atas, atau dia ke dinding, ya. Yang penting dia bisa melakukan. Contoh kemarin Kak Elok katanya anak semuanya kalau disuruh passing tuh nggak nyampe kata-kata, apalagi cewek. Nah itu kan yang penting dia mau aja passing, Kak, itu ada nilai, Kak. Tidak boleh kita samakan sama atlet, Kak. Beda, tak boleh. Kita bukan pelatih, Kak. Kita pengajar, kita pendidik. Yang jelas dia sudah berinteraksi, Kak. Sudah Iya. mau mengeluarkan aksinya. Nyata itu. Dah ada nilai plusnya tuh. Kecuali kalau dia patung aja diam, tak bergerak, itu baru tak ada interaksi itu. Siap Kak Tari. Sangat tidak mampu dia. Wih, luar biasa. Oke. Gimana Kak Wisnu? Oke Kak, mulai sedikit memahami Kak. Nah itu kan, nanti gini aja, Kakak jangan di grup itu kita jangan hanya terfokus pada tugas LMS aja, bertanya Kak, ya. Ayo Kak, ada contoh rubrik nggak nih? Boleh konsultasi di situ, Kak. Nanti japri jawabannya, kalau tidak boleh di grup japri aja. Atau nanti Kak minta contoh-contoh dong, ini boleh. Ini kita di kelas 1 ini saya lihat luar biasa, ada Pak Samsurizal loh. Wah, itu maksud saya pengalaman dari situ boleh. Yang lain-lain juga ya, saling kita kolaborasi, refleksi ini ya. Oke, ini dah makin berisi ya, makin terakhir makin rame ya. Yang kita agendakan 1 jam menjadi 1 jam 26 menit. 1 jam lebih, luar biasa. Ini terlalu bersemangat kita nih Kak. Itulah Kak, ya terlalu bersemangat ya. Oke, sebagai penguatan sedikit dari saya sebelum kita tutup ya, sudah kita udah berbagi refleksi. Ini dia, ini dia penutupnya ya, penguatan dari saya, sama-sama kita belajar, saya juga sama-sama belajar. Berarti kita tolak ukur kita telah melakukan analisis tadi. Kita membuat harus ada refleksi kita itu harus mencakup 3 aspek Kakak. Yang pertama itu adalah keterkaitan pemikiran dan pengalaman ya Kak. Ada kaitan pemikiran kita dan pengalaman ya. Selanjutnya ada keterhubungannya tuh dulu dan sekarang Kak, ada hubungannya. Sekarang kita materi ini, sebelum itu ada sebelum materi itu ada keterhubungannya. Selanjutnya ada Kakak adalah implementasi masalah konteks. Konteks itu sama dengan materi, sama dengan ilmu baru, sama dengan wawasan kita Kakak. Itu dia. Harus 3 aspek itu. Saya ulangi, yang pertama ada keterkaitan, yang kedua ada keterhubungan, selanjutnya konteks Kakak. Mungkin itu bisa menjadi sumber catatan bagi kita untuk melakukan refleksi selanjutnya setelah kita melakukan analisis tadi Kakak ya. Oke. Baiklah Kakak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sudah bersemangat pada kelas ini, pada materi refleksi, berbagi refleksi. Baiklah Kakak. Untuk catatan Kakak, rupanya dinas kita sangat luar biasa semangat Kakak ya. Sampai akhirnya kita berbagi pengalaman saya. Sampai akhirnya Pasda itu dipanggil malam. Jadi untuk kehadiran kami itu diminta ya Kakak ya. Diminta suruh melapor setiap absen. Seharusnya absen itu sudah ada di sistem Kakak ya. Oke, boleh kita ambil foto, boleh. Izin saya ambil foto di sini dulu. Oke.
Ganting-ganting weh, ganting-ganting, bersih-bersih weh. Oke, apa kakak silakan aktifkan on cam-nya sebelum kita tutup ya. Ya, terima selanjutnya. Oke. Boleh on cam kakak on cam kita. Udah ada yang on cam belum? Silakan on cam, kakak ketua silakan yang belum on cam, suruh on cam ketua. Ini nak. Endang lagi ada acara. Ini ketua kelas bisa ya. Ayo Kak Yopi, Kak Ineng apa? Tak on. Ya nak, foto. Coba Leo nak foto nak. Leo nak foto nak. Oke, Kak Lucy, pimpin Kak Lucy. Oke, siap. Yang megang siapa foto? Kak Lucy. Kak Lucy aja, biar mantap. Kak Lucy aja. Bentar Kak, itu kayaknya Kak Fir terlempar tuh. Kak Fasda terlempar ya? Oke. Lempar saya kakak. Luar biasa. Ya. Oke, silakan. Oke. Kak Fasda pimpin. Kak Lucy aja. Bisa ambil Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah Kak? Ringan ya Kak. 1, 2, 3. Oke, udah Kak? Oke, terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya. Saya akhiri dulu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita bertemu di pertemuan ke-6. Itu di hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Hari Senin itu ya. Oke, kita bertemu lagi. Mulai kembali kakak, dilihat di LMS-nya, tugas-tugas yang sudah. Boleh di sini kolaborasi sama Kak Lucy, ya. Boleh kolaborasi sama Kak Tari, kolaborasi aja. Ya. Boleh bertanya-tanya, mungkin kenal sama teman-teman kelas yang lain, boleh silakan masalah tugasnya ya. Tidak ada saya istilahnya tidak ada penekanan masalah kerapian atau masalah, yang penting tugasnya siap. Oke. Matikan rekaman. Oke. Oke, boleh live Kak.